Halo YouTube, masih bersama gua Aryan Ricky di channel Rock Aryan Adventure. Kali ini gua ada kedatangan paket nih teman-teman untuk kebutuhan konten dan segala produksi video yang gua buat selama ini. Ini akan membantu banget selama gua membuat konten, dan video ini juga sekaligus menjadi video bukti untuk unboxing ya teman-teman. Ya udah, langsung aja kita unboxing. Oke, seperti yang kalian lihat, live sound card wired condenser microphone. Gue arti ya maksudnya apa, tapi ini adalah sound card teman-teman, sound card yang untuk sebagai kebutuhan gua untuk konten sekaligus produksi video-video. Jadi ini akan membantu banget untuk gua untuk recording, terutama menggunakan mikrofon ya. Yuk kita langsung unboxing isinya apa aja. Wah, setelah sekian lama akhirnya gue punya soundcard lagi nih teman-teman. Udah lama banget gue nggak pakai soundcard begini ya, walaupun ini soundcard yang bukan untuk rekaman profesional ya, ini sebenarnya lebih ke sosial media sih. Dan ya ini seperti yang kalian lihat, ini mereknya gue juga nggak tahu, tapi di pembelian online ini adalah tipe M6. Jadi banyak nama ya sebenarnya, ini barang dari Cina yang banyak punya nama dan berbagai nama. Dan soundcard ini kelebihannya ada phantom powernya ya teman-teman. Kalau kalian yang senang menggeluti dunia recording, phantom power ini penting banget untuk mikrofon kondenser. Dan ini ada bluetoothnya juga, dan berbagai format voice effect, terus ada instrumen tambahan kayak banyak lah, ada tepuk tangan, ketawa, dan segala macam. Dan ya banyak banget ini teman-teman untuk live streaming sih sebenarnya. Buat yang teman-teman suka live streaming mungkin bisa pakai ini ya. Dan di sini tuh ada fitur ducking ya, jadi ini ducking penting banget kalau kalian buat bikin apa namanya ya, live streaming dengan background musik. Jadi suara kalian akan naik turun sendiri otomatis. Terus ada denoise untuk menghilangkan noise. Terus internal play, gua nggak tahu ini internal play ini untuk apa ya. Jadi kayaknya untuk apa namanya ya, kayak karaokean mungkin ya. Gue jadi nggak begitu paham banget sebenarnya alat ini seperti apa. Dan inputnya di sini ada jack 3,5 mili semua ya teman-teman, nggak ada 6,5 mili seperti jack instrumen pada umumnya. Ini phantom power, condenser micnya 2, headset 1, earphone 1, accompany ini untuk instrumen ya biasanya. Terus untuk live 2, live 1 ini biasanya digunakan buat handphone teman-teman. Terus OTG buat ke PC, coloknya ke sini, dan chargingnya ke sini. Dan dia tuh pakai baterai ya teman-teman. Cuman ini disegel, jadi gua harus mastiin segelnya masih terkunci. Dan ya nanti kita hidupin. Di sini ada kelengkapan, ada jack out dapat 2 ya teman. Terus kabel type C to type B. Terus ada apa ini, manual guide ya, nanti gua baca. Terus panduan penggunaan bahasa Indonesia yang difotokopi tentunya. Yang ini versi aslinya ya kemungkinan, dan difotokopi buatan printan. Jadi ini karena ini udah didistribusin ke Indonesia, mungkin distributornya membuat versi bahasa Indonesianya, walaupun ini tulisannya kecil-kecil banget ya teman-teman. Dan chargingnya tuh portnya 5 volt 1 ampere, jadi nggak bisa besar-besar nih teman-teman. Harus kalian pastiin biar baterainya nggak cepet jebol ya. Ya ini mixer Bluetooth M6. Gue belum menemukan
Oh ini nih, Crash Pro Sound Card External Live Broadcast Audio Mixer Bluetooth. Namanya ribet banget ya. Tapi ini memang kegunaannya untuk live streaming teman-teman. Sound card, mini sound card yang bisa kalian bawa-bawa dan menggunakan sistem baterai, ya kan. Ini portable banget dan ada kartu garansi. Ada garansinya teman-teman. Jadi cakupan garansi alat apa ini, banyak produk ya, tapi di sini nggak ada tertulis si produknya ya, gue nggak ngerti. CDN kalau Jakarta itu di Es Parman ya, Tangerang Ruko Golden Boulevard Blok E Tangerang Selatan. Service Center Jadian Pusat Greenfield Duri Kepa Kebon Jeruk. Ya ini peringan, lihat tuh potongannya aja nggak lurus ya teman-teman. Jadi nggak mungkin ini berguna banget sih. So ya ini belakangnya. Jadi kita coba turunin dulu ya, seperti ini teman-teman. Dan mungkin kita bisa hidupin kali ya. Nah, wah sangat ramai sekali ya. Jadi kita coba hidupin dulu ya. Oke teman-teman, setelah berkutit berapa menit untuk setup, akhirnya gue bisa mempelajarinya dan ya udah seperti ini teman-teman setupnya. Gue sekarang lagi pakai ducking dan musik instrumen masuk ya. Jadi setupnya kayak gini, agak belibet ya kabelnya karena tadi gue sempat nyobain pakai GoPro, ternyata GoPro nggak bisa masuk nih teman-teman. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin karena adapternya itu memang nggak bisa bikin audionya jadi double gitu ya, karena memang harus berbarengan audio dan videonya maksud gua. So jadi ini mic condenser gua pakai TAF BM800 ya. Tadi gua nyobain ke 48 voltnya ternyata nggak bisa. Terus ini reverbnya kegedean ya. Oke, cek. Terus sempat nyobain mic condenser 1 oke, terus headset oke, terus gue pakai earphone ke earphone yang gak ada micnya, jadi gue masih bisa jalan ya, masih bisa hidup gitu loh. Terus accompany gue colokin ke laptop untuk sebagai pengiring musik ya. Sebenarnya bisa juga sih pakai handphone, cuman ya nggak gue hidupkan handphone karena kan gue mau rekam ya. Gue pakai Samsung A33. Terus tadi cobain jack live 2 oke, live 1 oke, OTG oke, charging oke. Jadi udah sempet gue cek juga dari efek-efeknya. Ini agak beribet ya, gue pakein. Oke, jadi gue tadi pakai DIN L 927 slash guys. I love it. You guys are so great. Mario Bros ya, maksudnya Mary. Terus guys, ini efek-efek bawah PUBG, din nggak tahu ini apa, Eagle, Atlas, Awesome, Cheer, dan oke. Ini gue pakai ducking ya, jadi suaranya naik turun tuh background musiknya, jadi kayak penyiar radio gitu. Terus gue coba pakai primal sound, cek
cek. Oke, cek 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 cek. Primal sound nggak ngaruh ya. Primal sound cek 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 Cek. primal sound nggak pengaruh apa-apa ya, gua nggak ngerti juga sih. Mic-nya udah gue besarin paling full, treble full, mid-nya di angka 3, jam 3, bassnya full. Oke, ini suara primal sound. Terus recording studio, ini yang paling gue suka ya. Suaranya paling stabil. Terus pro, terus pop. MC cek 1 2 3, pop. Terus voice change. Ini gue kecilin dulu musiknya ya. Oke, lanjut lagi voice change female ya, keterangannya kelihatan. Terus Mel agak berat baby, terus dan slow. ya udah cuman ada 4 doang. Terus sekarang Oke, cek 1 2 3. Eliminate untuk apa ya, eliminate itu menghapus background sih sebenarnya. Tuh, dari stereo ke mono. Terus mute mati ya. Background gua nggak tahu ini gunanya apa, tapi dia ada C. Jadi kayak apa, kalau di Cubase itu kayak auto tune teman-teman. Jadi nada suara kita jadi C, terus C crash, D crash, E crash, P G, D. Jadi ngikutin kunci gitu ya teman-teman, kayak autotune, tapi autotune nggak terlalu berguna sih. Next. Oke, ya udah teman-teman, kayak gitu aja paling kita suaranya ya. Ini record suara, monitor, company, ya udah fiturnya kayak gitu aja. Menurut gue sih konklusinya ini kayak suara mic-nya masih terlalu kecil ya. Jadi nggak begitu powerful. Ntar ganti dulu. Suara mic-nya masih benar-benar kurang power ya, padahal gue butuh banget phantom power. Ternyata phantom powernya nggak terlalu berguna sebenarnya. Jadi ya biasa-biasa aja sih phantom powernya, kayak nggak, gimmick aja sih menurut gue. Kalau tadi gue nyobain ini nggak bisa, mungkin nanti gue coba pakai apa ya, mic lain kali ya. Padahal kan harusnya bisa sih pakai Taver. Ya nantilah kita coba. Oke, segitu dulu deh unboxing dan review live soundcard dari apa ya namanya tadi tuh, Ras Pro soundcard eksternal live broadcast audio mixer Bluetooth M6. Gua nggak tahu ini gunanya gua buat apa ya, gua beli aja. Oke, tadi phantom powernya tadi aku, jadi gua ngerekam dari mic itu sebenarnya oke. Jadi suara gua tuh nggak terlalu besar masuk, jadi jarak gua sama mic itu nggak jauh ya, jadi deket banget nih teman-teman. Jadi memang butuh banget phantom power, tapi phantom powernya gimmick aja nih. Mungkin ada yang berhasil, gua nggak tahu ya. Kemarin sih gua lihat review sama-sama aja sih, emang kurang powernya, walaupun udah gue colok juga ke charging. Oh iya, by the way gue lupa nih, belum spill harga ya. Jadi harganya ini gue dapetin 279 apa 280 ya, lupa ya, sekitar segitulah teman-teman. So ya harganya cukup terjangkau
dan kalau kata sellernya ada phantom powernya 48 volt, tapi nggak beneran phantom power ya teman-teman, jadi gimmick doang. So ya udah, pokoknya review segitu aja, dan jangan lupa support gue seperti biasa, like, share, komen, dan subscribe tentunya, dan adios.